Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia bersama saya, Novelita Kusuma Wardani. Sebagai generasi muda, hendaklah kita memiliki semangat yang tinggi untuk menapaki hari depan yang masih panjang. Kita harus memiliki tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah dengan segala resiko yang dihadapi agar tidak mudah ditindas oleh pihak-pihak lain. Sama halnya seperti para penjelajah pada masa kolonialisme dan imperialisme, di mana mereka memiliki semangat yang sangat luar biasa dan tidak mudah goyah menghadapi ganasnya ombak samudera untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Baik anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia materi tentang kolonialisme dan imperialisme, di mana KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. KD 4.1, mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Setelah kita belajar bersama tentang materi tersebut, diharapkan peserta didik nanti dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, melacak kronologi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menjelaskan sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa Barat, membuat review tentang proses masuk dan perkembangan penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu arti dari kolonialisme, apa itu arti dari imperialisme. Maka dari itu, simaklah penjelasan materi-materi berikut ini. Yang pertama adalah kata kolonialisme. Kolonialisme itu sendiri berasal dari kata koloni, di mana kata koloni ini berarti pemukiman. Sementara arti dari kolonialisme itu sendiri yaitu penguasaan suatu negara atas negara atau daerah lain dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan atau wilayah negara tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke kata imperialisme. Apa itu imperialisme? Kata imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Arti dari imperialisme itu sendiri adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Anak-anak hebat Indonesia, pernahkah kalian bayangkan perjalanan yang harus ditempuh oleh bangsa-bangsa Barat saat mengarungi samudera yang masih asing bagi mereka, sampai akhirnya mereka sampai di negara-negara di bagian Asia? Dari peta berikut, bisa kita ketahui seberapa jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh mereka sampai akhirnya mereka tiba di Indonesia. Tentunya mereka harus bertaruh nyawa untuk menaklukkan samudra. Tentu ada faktor besar yang melatar belakangi kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol tersebut. Apakah faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia sampai mereka rela berlayar yang tentunya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun? Apa yang mendorong mereka sampai rela bertemu badai di samudera yang pastinya sangat membahayakan nyawa mereka? Mari kita simak penjelasan materi di bawah ini. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah keinginan mendapatkan rempah-rempah. Indonesia terkenal dengan daerah yang sangat subur dan sebagai penghasil berbagai macam jenis rempah-rempah. Misalnya seperti jahe, kayu manis, lada, cengkeh, pala, dan masih banyak lagi. Karena kekayaan inilah, akhirnya bangsa Barat tergiur untuk menguasai daerah Indonesia demi mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang seminimal mungkin. Rempah-rempah menjadi kebutuhan pokok bangsa Barat karena pada musim dingin bisa dijadikan sebagai bahan-bahan untuk penghangat tubuh, baik dalam bentuk makanan ataupun minuman. Latar belakang yang kedua yaitu jatuhnya kota Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, pemerintah Turki berhasil merebut kota dagang satu-satunya milik bangsa Eropa yang tersisa pada saat itu, yaitu kota Konstantinopel. Perebutan kota tersebut disertai dengan penutupan jalur lalu lintas pelayaran perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia, sehingga mengakibatkan perdagangan masyarakat Eropa mati. Padahal, perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa Eropa pada saat itu, sehingga mereka harus mencari cara bagaimana cara menghidupkan lagi perdagangannya. Sedangkan jalan satu-satunya yang paling dekat ditutup oleh Turki.
Kondisi ini mendorong mereka untuk harus mengarungi samudra yang modalnya mereka sudah miliki. Di antaranya yaitu kompas, teropong, serta pengetahuan bahwa dunia itu bulat. Sehingga sejak saat itu, pada abad ke-15, mereka aktif melakukan penjelajahan samudra yang membawa mereka ke daerah Asia dan Afrika. Sejak saat itu pula, muncul nafsu serakah mereka dari yang awalnya hendak berdagang menjadi ingin menguasai. Latar belakang selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Dampak dari kedatangan pasukan salib Eropa ke Turki dalam rangka merebut tanah Palestina dari Turki membawa dampak lain, yaitu kekaguman orang-orang Eropa yang sedang berada pada zaman kegelapan terhadap kehidupan gemilang di Turki yang sedang berada pada masa jaya-jayanya. Apa yang mereka lihat mengingatkan pada kehidupan gemilang mereka, yaitu pada zaman Yunani dan Romawi kuno, sehingga hal ini mendorong munculnya semangat untuk menghidupkan kembali budaya Romawi yang dikenal dengan semangat Renaissance. Semangat untuk mempelajari kembali kitab-kitab ilmu pengetahuan warisan budaya Yunani Romawi mengakibatkan terjadinya perkembangan iptek dan menghasilkan penemuan-penemuan yang nantinya menjadi modal bagi mereka menjelajahi samudra. Selanjutnya ada kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo merupakan seorang pedagang dan penjelajah dari Italia yang pernah menyusuri Jalan Sutra. Ia belajar tentang perdagangan selagi ayah dan pamannya, Niccolo dan Maffeo, melakukan perjalanan melalui Asia ke dunia timur. Kisah-kisah perjalanannya ia tuliskan ke dalam sebuah buku yang akhirnya buku tersebut menjadi pendorong bagi para penjelajah bangsa barat untuk melakukan perjalanan juga ke daerah timur. Mereka merasa sangat penasaran dan ingin membuktikan apakah benar yang ditulis oleh Marco Polo itu mengenai dunia itu bulat. Latar belakang yang terakhir yaitu ada semangat 3G. Motivasi yang mendorong kedatangan orang-orang Eropa ke Asia, Afrika yaitu gold, glory, dan gospel. Di mana gold ini berarti mencari kekayaan dari hasil perdagangan, gospel untuk menyebarkan agama yang dipeluk oleh mereka yaitu Nasrani, serta glory yang berarti mencapai kejayaan. Maksudnya yaitu dengan keberhasilan mereka menguasai Indonesia, maka artinya mereka berhasil mencapai sesuatu kejayaan. Setelah mengetahui latar belakang bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia, pasti kita penasaran kan? Sebenarnya siapa sih para pemimpin-pemimpin yang rela menjelajahi samudra yang begitu luas? Ada beberapa negara di antaranya yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara yang mempelopori penjelajahan samudra terlebih dahulu yaitu Portugis dan Spanyol. Sebelum mereka memulai penjelajahan ke dunia timur, dilakukan suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini dilakukan pada 7 Juni 1494, di mana dalam perjanjian tersebut dibagi wilayah-wilayah yang akan dikuasai oleh kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan yang bisa memecah belah kedua negara tersebut. Negara pertama yang akan kita bahas yaitu Portugis. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang memimpin Portugis dalam penjelajahan samudra? Tokoh yang pertama yaitu ada Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berangkat dari Lisabon, yaitu daerah yang ada di negara Portugis, pada bulan Agustus. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias tidak melanjutkan lagi perjalanannya dan kembali ke negara asalnya. Yang kedua ada Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak pendahulunya yaitu Bartolomeus Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui jalur sepanjang pantai Afrika Barat. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Mur da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei. Yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque.
Ekspedisi de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Penjelajahan dilanjutkan oleh de Abreu dan Serau sampai akhirnya mereka tiba di Ambon dan berhasil menguasai daerah tersebut. Tokoh pertama yaitu ada Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Selesai berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah beliau di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia mengira telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah. Ia menemui penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama yaitu benua Amerika. Jadi, penemu benua Amerika yaitu adalah Christopher Columbus. Tokoh selanjutnya yaitu ada Ferdinand Magelhaen. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magelhaen di Kepulauan Masava. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol yaitu Philip II. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan, Magelhaen gugur pada tanggal 27 April 1521. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian Delcano ke arah selatan menuju Kepulauan Maluku. Magelhaen dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Raja Spanyol memberi hadiah sebuah tiruan bola bumi, di mana pada tiruan bola bumi tersebut dililitkan pita bertuliskan "Engkaulah yang pertama kali mengitari diriku". Perjalanan inilah yang membuktikan untuk pertama kalinya bahwa bumi itu bulat. Bangsa barat yang selanjutnya yaitu ada bangsa Belanda. Siapa sajakah tokoh-tokohnya? Yang pertama ada Barents. Pada tahun 1594, Barents mencari daerah timur atau Asia melalui jalur lain yaitu ke utara. Perjalanan Barents terhambat karena air laut membeku pada saat sampai di kutub utara. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Novaya Zemlya. Kemudian memutuskan untuk kembali, tetapi beliau meninggal dalam perjalanannya pulang ke negaranya sendiri yaitu Belanda. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, de Houtman dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur dan mengambil jalur seperti yang ditempuh oleh bangsa Portugis. Cornelis de Houtman bersama rombongan berhasil sampai di Indonesia dan mendarat di Banten pada tahun 1597. Bangsa terakhir yang akan kita bahas yaitu ada bangsa Inggris. Siapa sajakah tokoh-tokohnya? Tokoh yang pertama yaitu Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah, dia pulang ke negeri asalnya yaitu Inggris dan sampailah dia di sana. Pelayaran Drake ini belum memiliki arti penting secara ekonomis dan politis. Tokoh yang kedua adalah Pilgrim Fathers. Rombongan yang menamakan diri Pilgrim Fathers ini melakukan pelayaran ke arah barat. Kapal yang bernama Mayflowers berhasil membawa rombongan ini mendarat di Amerika Utara. Yang selanjutnya ada Sir James Lancaster dan George Raymond. Pada pelayaran tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang. Pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris atau yang biasa kita sebut EIC berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten, mereka mendapatkan izin dan mendirikan kantor dagang. Selanjutnya ada Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua EIC dipimpin oleh Sir Henry Middleton. Berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Sesampainya di sana terjadilah persaingan dengan VOC. Selama di Indonesia, orang-orang Inggris berhasil mendirikan kantor dagang di Sukadana, yaitu salah satu daerah
di Pulau Kalimantan, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Selanjutnya ada William Dampier. Pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. Tokoh yang terakhir yaitu ada James Cook. Pada tahun 1770, Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai penemu benua Australia. Demikianlah materi mengenai latar belakang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat dan tokoh-tokoh pemimpinnya. Dengan adanya penjelajahan samudra inilah yang mengubah nasib bangsa Indonesia dari kehidupan yang damai menjadi tertekan dan terjajah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, berikut saya sampaikan lembar kerja peserta didik, di mana pada lembar kerja peserta didik tersebut, kalian disajikan sebuah peta. Setelah itu, tentukanlah jalur pelayaran yang dilewati oleh para penjelajah samudra. Bedakan antara negara satu dengan negara lainnya dengan menggunakan alat tulis berwarna, serta berilah penjelasannya. Setelah itu, tugas dikirimkan ke link yang tertera pada kolom keterangan video di bawah ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kalian mengenai sejarah yang terjadi pada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.